Salam damai sejahtera kaum muda yang terkasih di dalam Kristus. Sejak kecil, mungkin di antara kita sudah memiliki ketertarikan terhadap sesuatu. Dan biasanya apa yang menarik ada pada diri orang lain. Misalkan ketika kita melihat orang yang jago sekali bermain sepak bola, atau hebat sekali dalam bernyanyi atau bermain musik, dan begitu luasnya dalam menari, bisa jadi timbul ketertarikan di dalam diri kita, saya ingin menjadi seperti mereka. Dan hal inilah yang membuat kita pada hari ini memiliki apa yang disebut dengan idola. Idola tampil di hadapan mata kita, begitu mempesona, begitu membuat kita terbuai. Dan kerap kali kita juga ingin sekali begitu dekat dengan idola kita. Maka sebagai seorang followers, kita juga pengen tahu kan, apa sih yang dilakukan oleh idola kita? Kegiatan-kegiatan seperti apa makanan kesukaannya, atau apa yang menjadi hobinya. Dan bisa jadi di antara kita ingin juga menjalin relasi yang lebih personal dengan idola-idola kita. Namun demikian, mereka yang menjadi idola, hakikatnya jauh sekaligus dekat. Kita bisa merasa dekat dengan idola-idola kita hanya melalui sapaan-sapaan di dalam video, hanya melalui tayangan-tayangan yang ada di layar kaca, atau ketika kita menggunakan barang-barang yang di dalamnya ada gambar mereka, atau melalui poster-poster yang kita tempel di kamar-kamar kita. Saat itu kita bisa merasa begitu dekat dengan mereka. Sahabat muda yang terkasih, merasa dekat dan ingin lebih dekat, hal itu tentu membuat kita semakin semangat. Dan ketika kita semakin semangat, ini adalah suatu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Maka memiliki idola tidak selalu buruk. Hanya saja, ketika semangat kita tidak kita tuangkan pada hal-hal yang kreatif dan produktif, dan kita malah jatuh dalam perilaku baperan, malas gerak, atau kita bahkan menjadi hater dan buzzer dari idola kita, saat itulah kita perlu mawas diri. Bisa jadi ada yang keliru dalam cara kita memandang idola-idola kita. Sahabat muda yang terkasih, cara pandang yang keliru akan menghasilkan perilaku juga yang keliru. Ketika kita memandang idola kita begitu sempurna, tidak ada cacat celahnya, saat itulah kita juga melakukan berhala kepada mereka. Kita mungkin bisa terkagum-kagum dengan apa yang mereka tampilkan. Kita mungkin ingin sekali bisa menjadi seperti mereka, tetapi mereka tetaplah manusia biasa. Dan mereka memiliki kelemahan, mereka memiliki kegagalan, bahkan mereka juga memiliki kesedihan dan kesepian. Sahabat muda yang terkasih, idola bisa menjadi suatu hal yang positif bagi hidup kita. Hal itu ditampakkan dari kemampuan mereka mengembangkan talenta dan mempersembahkannya kepada khalayak ramai. Itu bisa menjadi tanda tentang keluhuran Tuhan yang dihadirkan melalui mereka. Itu bisa menjadi tanda tentang keindahan di dalam kehidupan ini. Dan hal itu juga bisa menginspirasi kita untuk mengembangkan diri kita. Para saudara yang terkasih, ini penting untuk kita renungkan, bahwa yang mendapat talenta, mendapat kehebatan yang begitu luar biasa, bukan hanya mereka, tetapi juga diri kita. Tuhan mengaruniakan berkat, rahmat, dan talenta kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu semua tidak sama dengan yang diperoleh oleh idola-idola kita. Mungkin itu semua ketika kita kembangkan dan kita persembahkan, tidak disertai dengan pujian, tidak sampai viral, tidak juga dikagumi oleh banyak orang. Namun demikian, ketika kita mau mensyukuri semua itu, kita mau mempersembahkannya bahkan berbuah bagi kerajaan Allah, saat itulah Anda sekalian harus percaya bahwa Tuhan bertepuk tangan. Sekalipun dunia tidak mengakuinya, tapi Tuhan bertepuk tangan. Mengapa? Karena ketika kita mengekspresikan talenta kita, kita mengembangkannya, kita menunjukkannya,
hal itu adalah bentuk dari kita menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan. Sahabat muda yang terkasih, kita mungkin perlu bertanya terhadap diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita berkaitan dengan para idola yang selama ini kita cintai, yang selama ini kita puji-puji? Apakah kita begitu memandang mereka sempurna, bahkan mendewakan mereka, sementara memandang diri kita begitu kecil, begitu rendah, begitu tidak berharga? Kita perlu menyadari bahwa kita tidak perlu mengidentifikasi diri kita untuk menjadi seperti idola-idola kita, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar dan tidak masuk di akal. Sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, membuat diri kita menjadi disorientasi terhadap hidup kita. Kita begitu mudahnya teringat-ingat oleh idola kita mudah merasa baper, sampai kita malas belajar, sampai kita malas melakukan hal-hal yang kita perlukan, misalnya makan, istirahat. Maka kita sungguh perlu melihat diri kita dan menatanya kembali. Bagaimana relasi kita dengan idola-idola kita? Apakah kita berhasil menggali inspirasi dan semangat untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan talenta-talenta kita? Apakah dengan adanya idola-idola itu, kita juga bisa mengagumi karya ciptaan Tuhan? Kita juga bisa semakin menghargai diri kita dan mencintai diri kita. Untuk itu semua, mari kita kembali menyadari dan kita merenungkan di dalam terang Roh Kudus. Tuhan memberkati. Berkah